Makin ira jadi rebutan negara Eropa, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Kompak ogah tayangkan laga Indonesia vs China di negaranya. Gelombang besar sedang mengguncang dunia sepak bola Asia. Laga besar yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Asia China dan raksasa China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno bukannya jadi sorotan utama di dalam negeri, tetapi telah menjadi magnet global. Dari Asia Timur hingga Eropa Barat, dari Amerika Latin hingga Afrika, seluruh dunia bersiap menyaksikan satu pertarungan akbar yang menjadi penentu nasib bangsa di panggung sepak bola dunia. Namun ironi yang sangat menyakitkan sekaligus memalukan muncul justru dari negara-negara tetangga yang selama ini berada dalam satu kawasan yang seharusnya solid mendukung sesama Asia Tenggara. Malaysia, Thailand, dan Vietnam, tiga negara yang selama ini bersaing ketat dengan Indonesia di level regional, secara mengejutkan mengambil langkah kontroversial, menolak menayangkan pertandingan akbar Indonesia versus China di negaranya masing-masing. Sikap ini sontak menimbulkan badai besar di kalangan pendukung mereka sendiri. Netizen, supporter, hingga kalangan pemerhati sepak bola dari ketiga negara tersebut bereaksi keras, bahkan terang-terangan menyebut federasi sepak bola mereka sebagai pengecut dan iri hati terhadap kebangkitan Indonesia. Indonesia vs China bukan sekadar laga, tapi panggung dunia. Pertandingan ini sejatinya bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertandingan penentu untuk Indonesia, sekaligus simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Dunia pun mengakuinya. Buktinya, lebih dari 300 stasiun televisi dari berbagai belahan dunia sudah resmi mengantongi hak siar laga ini. Media dari Italia, Spanyol, Jerman, Inggris, Belanda, hingga Brasil semua menyiapkan program khusus untuk menyorot laga yang akan disaksikan secara langsung oleh lebih dari 1.000 penonton di stadion dan jutaan pemirsa di seluruh dunia. Bahkan UEFA dan FIFA secara resmi menyatakan ketertarikan terhadap atmosfer luar biasa yang diciptakan Indonesia. Presiden FIFA dikabarkan akan menghadiri langsung pertandingan tersebut di Jakarta, menjadikannya satu-satunya laga kualifikasi zona Asia yang dihadiri secara pribadi oleh pimpinan tertinggi sepak bola dunia. Namun saat dunia bersorak, tetangga terdekat justru menarik diri. Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ogah tayang pertandingan, keputusan yang mengundang amarah. Tanpa alasan yang jelas dan konkret, Malaysia, Thailand, dan Vietnam serempak menolak menayangkan laga Indonesia versus China di televisi nasional mereka. Bahkan tidak ada satupun pembelian digital atau kanal olahraga resmi yang menyatakan minat untuk menyiarkan tersebut. Keputusan ini kontan menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di negara masing-masing, tetapi juga di media internasional. Federasi Sepak Bola Malaysia, FM, menyebut keputusan ini sebagai strategi internal. Sementara Thailand melalui juru bicara FAT berdalih bahwa mereka ingin menghindari distraksi terhadap fokus pembangunan tim nasional mereka sendiri. Vietnam bungkam 1000 bahasa tanpa ada penjelasan sama sekali dari VFF, Vietnam Football Federation. Supporter Malaysia mengamuk. Kenapa takut lihat Indonesia naik kelas? Di Malaysia, amarah supporter memuncak. Lini masa media sosial penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Tagar asyar laga Indonesia dan kami mahu tonton trending di Twitter Malaysia selama 2 hari berturut-turut. Sejumlah kelompok supporter bahkan menggelar aksi protes damai di depan kantor FAM di Kelana Jaya, menuntut agar mereka diberi akses menonton laga Indonesia versus China. Ini bukan soal rivalitas, ini soal dukungan kawasan. Kami bangga kalau ada negara Asia Tenggara yang bisa bersaing di Piala Dunia. Kenapa FAM bersikap seperti ini? Apa mereka takut kalah gengsi? Ujar Muhammad Azri, seorang anggota kelompok supporter Ultras Malaya dalam wawancara dengan media lokal, Harian Metro. Beberapa media independen bahkan menyebut keputusan FAM sebagai bentuk kecil dari cemburu yang membunuh progres bersama di Thailand juga bergejolak. Kita harusnya belajar, bukan menutup mata. Tak jauh berbeda, di Thailand, situasinya juga tidak kondusif. Kelompok supporter utama timnas Thailand, Cheer Thai Power, meluapkan kemarahan mereka kepada Federasi Sepak Bola Thailand. Mereka menyebut keputusan untuk tidak sebagai bentuk sikap kekanak-kanakan.
Kami bukan takut Indonesia akan lebih hebat. Kami ingin belajar dari mereka. Menolak menayangkan pertandingan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sepak bola ASEAN, ujar Pim Chanok, juru bicara Cheer Thai Power, dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikutip Bangkok Post. Media Thailand seperti Thairat dan Matichon bahkan menyebut bahwa keputusan tersebut dipengaruhi tekanan politik internal yang tidak ingin melihat publik Thailand memuji Indonesia secara terbuka. Vietnam memanas, kami butuh inspirasi, bukan egoisme. Sementara itu, Vietnam yang awalnya diam, mulai bergolak dari dalam. Para penggemar fanatik timnas Vietnam yang tergabung dalam komunitas Golden Star Army melancarkan petisi online yang menyerukan VFFF untuk membeli hak siar dan menayangkan pertandingan tersebut. Petisi tersebut bahkan sudah ditandatangani lebih dari 150.000 orang dalam waktu kurang dari paling 48 jam, menuntut VFF untuk memikirkan kepentingan rakyat dan perkembangan bukan sibuk menjaga gengsi semu. Jika Indonesia bisa main seperti itu, kenapa kita tidak bisa menontonnya? Mungkin itu akan menjadi motivasi bagi pemain muda kita. Jangan jadikan iri sebagai alasan membatasi inspirasi. Tulis pernyataan resmi petisi tersebut. Media internasional tak percaya ASEAN bisa seiring itu dalam hal negatif. Berbagai media internasional, termasuk dari Jepang dan Korea Selatan, menyebut bahwa persatuan Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam hal ini justru menunjukkan sisi buruk ASEAN. Seharusnya kawasan ini bersatu untuk mendukung wakilnya yang sedang naik daun, bukan malah saling menjegal secara halus. Alih-alih mendukung dan merayakan kebangkitan satu negara ASEAN di panggung dunia, mereka memilih untuk mengabaikan. Ini bukan hanya sikap picik, tapi juga memperlihatkan betapa sempitnya pandangan sebagian federasi di Asia Tenggara, tulis Korea Football Times dalam editorial khususnya. Bahkan media dari Belanda, Football International, menyoroti sikap ini sebagai perlawanan pasif-agresif dari mereka yang mulai merasa tersaingi. Di tengah keributan tersebut, Indonesia tetap tenang. PSSI, para pemain hingga supporter Garuda tetap fokus mempersiapkan laga dengan matang. Laga melawan Cina bukan hanya soal 3 poin, tapi soal harga diri dan simbol bahwa Asia Tenggara mampu bersaing di panggung global. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa apapun sikap negara lain, Indonesia tidak akan terganggu. Kita fokus saja. Ketika dunia mendukung, maka suara-suara sumbang dari sekitar hanyalah riak kecil yang tidak bisa menghentikan ombak besar. Penutup iri hati bukanlah strategi, tapi bukti ketakutan. Aksi Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk tidak menayangkan laga Indonesia vs China bukanlah langkah bijak. Justru sebaliknya, ini memperlihatkan betapa mereka terganggu dengan sorotan dunia yang kini tertuju ke Indonesia. Namun yang lebih menyedihkan adalah sikap mereka terhadap pendukungnya sendiri. Ketika rakyat mereka ingin menyaksikan perkembangan sepak bola ASEAN, para elit malah memblokirnya dengan alasan-alasan masuk akal. Ketika dunia mengakui Indonesia, mereka justru menolak untuk melihat. Dan satu hal yang pasti, iri hati tak pernah membuat siapapun jadi besar.